Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Selamat bermasa raya Natal. Pagi hari ini sebelum kita melakukan segala kegiatan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat segala pimpinan Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu yang kami boleh nikmati dari hari ke hari, hingga pagi hari ini kami boleh ada. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, karena kami percaya itulah yang menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Ayat yang barusan kita baca atau dengarkan adalah ayat yang menggambarkan tentang tempat di mana Yesus Kristus Sang Mesias dilahirkan. Orang selalu menilai seseorang berdasarkan kampung halamannya, warna kulitnya, atau latar belakang kehidupannya. Pada waktu Tuhan Yesus melayani, orang-orang Yahudi hanya menilai Yesus Tuhan sebatas dia hanya orang Nazaret, anak Yusuf dan Maria. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Bacaan kita pagi hari ini saya akan beri judul, apa tanggapan saudara terhadap Yesus yang dilahirkan di kandang domba? Bicara tentang tanggapan orang-orang saat Yesus lahir ke dunia, kita bisa melihat bahwa berbagai macam reaksi, berbagai macam respon, berbagai macam tanggapan orang-orang pada waktu itu. Dan menjadi pertanyaan bagi kita bahwa di saat kita merayakan Natal sekarang ini, respon kita terhadap berita kelahiran Yesus seperti apa? Apakah saudara juga menilai Tuhan Yesus sebagai seorang anak yang dilahirkan di Bethlehem? Penilaianmu perihal Yesus Kristus menentukan nasib saudara sekarang dan di masa yang akan datang. Berikut ini kita akan menyimak atau belajar bersama-sama dari beberapa orang yang ada pada waktu kelahiran Yesus. Yang pertama yaitu orang Majus. Apa kira-kira tanggapan atau apa kira-kira respon orang-orang Majus ketika mendengar tentang kelahiran Raja Damai, kelahiran Yesus Kristus? Yang pertama, respon mereka adalah mereka segera mencari Yesus. Kita akan baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi ketika orang-orang Majus mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus, respon mereka adalah segera bangkit untuk mencari Raja Damai tersebut dan mereka menyembah dia. Selanjutnya bahwa mereka mempersembahkan persembahan kepadanya. Di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama dengan Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Ini adalah respon atau ini adalah reaksi dari orang-orang Yahudi ketika mendengar tentang kelahiran Yesus. Pertama tadi, mereka mencari Dia. Ketika Dia menemukan Yesus, mereka menyembah Dia dan mereka mempersembahkan persembahan kepadanya. Yang kedua, yaitu Herodes. Herodes menganggap Tuhan Yesus sebagai perampas kuasa, saingan atau pengganggu. Ini reaksi, ini respon, ini tanggapan yang dialami oleh Herodes. Herodes menganggap bahwa kelahiran Yesus yang lahir ke dunia ini adalah sosok orang yang bisa merampas kuasa, karena waktu itu yang berkuasa menjadi raja adalah Herodes. Herodes menganggap bahwa raja yang lahir ini adalah saingan terberat dia. Raja yang lahir di tanah Yudea ini adalah pengganggu buat dia, yang bisa sewaktu-waktu melengsarkan dia dari tahtanya. Dan ketika Raja Herodes mendengar tentang raja yang dilahirkan di Bethlehem, dia mulai panas hati, dia mulai gelisah karena merasa bahwa raja yang hadir akan menjadi saingan dia. Itu reaksi, itu respon dari Raja Herodes. Yang ketiga adalah respon atau reaksi dari para gembala-gembala. Kita baca di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai selanjutnya dikatakan, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi dalam bacaan kita hari ini, respon atau reaksi dari para gembala-gembala ketika malaikat sudah menyampaikan berita kabar baik kepada mereka tentang kelahiran Raja Damai. Di ayat 20 dikatakan bahwa maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Reaksi dari para gembala, begitu bersuka citanya mereka, begitu senangnya mereka ketika mendengar dan melihat bahwa Raja Damai telah datang ke dalam dunia. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah dilahirkan ke dalam dunia. Respon mereka luar biasa. Mereka memuji dan memuliakan Allah, menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, menyambut Tuhan dengan sangat gembira. Karena apa? Dikatakan tadi bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Pertanyaannya bagi kita, bagi Bapak Ibu yang ada pagi hari ini, seperti apa respon kita? Seperti apa tanggapan kita, reaksi kita menyambut kelahiran Yesus? Adakah kita sama seperti orang Majus yang selalu mencari Dia, menyembah Dia, dan mempersembahkan segala sesuatunya kepada Dia?
Atau kita sama seperti Raja Herodes ketika mendengar kelahiran Yesus. Hatinya gelisah, hatinya sangat panas karena merasa bahwa yang hadir ke dalam dunia ini adalah saingan terberatnya. Secara tidak langsung Herodes menolak kelahiran Yesus Kristus. Dia tidak menginginkan kelahiran sang Raja Damai tersebut. Sehingga di dalam perjalanan pemerintahannya ketika mendengar tentang Yesus yang dilahirkan, dia mulai merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Yesus. Dan akibatnya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa semua anak-anak laki-laki di bawah 2 tahun di Israel semuanya dibunuh. Itu adalah rencana yang sangat luar biasa jahat karena menolak kedatangan Sang Juru Selamat. Saat ini seperti apa hati kita ketika kita mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus, ketika kita merayakan lahirnya Sang Raja Damai? Apakah kita mencari Dia? Apakah kita mau menyembah Dia? Apakah kita mau memuji memuliakan Dia sama seperti orang Majus dan para gembala-gembala? Atau kita ada di pihak yang sama seperti Herodes yang selalu menutup pintu hati kita, yang tidak mau menerima Tuhan sebagai juru selamat? Atau jangan-jangan selama ini kita menerima atau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi hati kita sampai hari ini masih tertutup untuk Raja Damai tersebut. Jadi kalau selama ini hati kita masih selalu tertutup, tidak mau kita buka untuk Tuhan kita sebagai juru selamat kita, di momen Natal ini kita mau merenungkan seperti apa respon kita, seperti apa tanggapan kita tentang lahirnya juru selamat. Mari kita meneladani orang-orang Majus yang selalu membuka hati, yang selalu mencari Tuhan dan menyembah Dia. Kita sama seperti para gembala yang ketika mendengarkan berita sukacita ini, mereka pun memuji dan memuliakan Allah dengan rasa syukur. Tentunya ini yang Tuhan inginkan bagi kita jemaat Tuhan, bahwa di masa raya Natal ini, ketika kita sedang merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus, alangkah lebih baiknya kita selalu membuka hati kita, menyembah Dia, menaikkan ucapan syukur kita memuji memuliakan Dia, karena itu adalah hal yang terbaik yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan di momen-momen seperti ini. Mari kita bangkitkan semangat kita. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, mengakui Yesus sebagai juru selamat yang layak kita muliakan, yang layak kita tinggikan dalam seluruh hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa bagaimana respon kami, bagaimana reaksi kami ketika kita mendengar, ketika kami mengetahui bahwa Sang Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia ini. Adakah kami mau menyambut Engkau Tuhan? Adakah kami membuka hati kami? Adakah kami mau menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami? Ajar kami, biar kami sama seperti orang-orang Majus yang punya kerinduan besar untuk selalu mencari Engkau, yang punya kerinduan besar untuk selalu menyembah Engkau. Ajar kami sama seperti gembala-gembala yang selalu bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang dengki, jauhkan kami dari hati yang keras yang selalu Tuhan Yesus menutup hati kami untuk kehadiran-Mu. Biar kami setiap saat, setiap waktu membuka hati kami, dan biarlah Tuhan yang berkuasa dalam hati kami menjadi Raja dan Juru Selamat kami. Pimpin hidup kami Tuhan, berkuasalah dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.